Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami berharap di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan sapaan teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, cinta-Mu yang boleh kami nikmati setiap hari selalu baru yang Kau berikan Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau memelihara kehidupan kami sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih Tuhan yang selalu bersama kami. Maka sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pelihara, untuk Tuhan yang kuasai kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Bapa, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Markus 8 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kami sapa sekali lagi, shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Firman Tuhan di pagi hari ini menjadi penguat bagi kita untuk kita mengetahui apa tujuan dan apa yang mau kita cari dalam kehidupan kita. Ya, berbicara mengenai pikul salib, ya, ada seseorang yang berencana mendaki gunung, maka ketika ia mendaki gunung itu, ia membawa tas yang sangat besar dan penuh dengan perlengkapan ataupun barang-barang yang menurutnya akan ia butuhkan nantinya di atas gunung, di mana isi tasnya itu adalah ada berisi makanan yang bahkan melebihi dari waktu yang dia tentukan dia di atas gunung. Lalu dia membawa perlengkapan pakaian-pakaian dan perlengkapan lainnya. Di awal perjalanannya dia merasa tas itu biasa saja karena masih memulai awal perjalanan, ya. Tapi semakin lama perjalanan itu dia merasa langkahnya terasa semakin berat, langkahnya juga semakin melambat, dan napasnya juga terengah-engah.
Akhirnya dia hampir tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan itu. Lalu di perjalanan dia bertemu dengan seorang pemandu. Maka kata pemandu kepadanya, jika kamu ingin sampai ke puncak, kamu harus mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dari tasmu. Seketika pendaki itu bergumul. Kalau dia mengeluarkan barang ini, maka dia akan kekurangan nantinya. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk membawa semua apa yang telah ia persiapkan dalam tasnya, tapi ia juga tidak mampu untuk membawanya. Tetapi pada akhirnya setelah dia bergumul, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan itu. Bahkan ada hampir setengah yang ia tinggalkan barang-barang yang dari isi tasnya, lalu ia pakai, ia bawa. Akhirnya ending yang happy ending, ia sampai ke puncak. Dan ternyata ketika di puncak, ia bisa menikmatinya dengan baik, bahkan dengan peralatan yang sederhana. Sudah lebih dari setengah peralatan yang tinggalkan, ternyata itu tidak mengurangi sukacitanya dan kebutuhannya ketika ia berada di puncak. Sering sekali hidup kita juga seperti itu. Kita membawa tas yang berat, kita membawa beban yang berisikan ego, berisi ambisi, berisi dengan keinginan, berisi haus akan validasi, ya, berisi dengan pencapaian-pencapaian dunia ini, sehingga itu yang membuat kita merasa langkah kita menjadi berat. Tapi ada satu firman Tuhan yang tepat sekali menyapa kita di pagi hari ini, yang ia katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Ternyata mengikut Yesus harus menyangkal diri dengan melepaskan beban-beban yang kita memprioritaskan diri kita. Melepaskan ego kita, ambisi kita, keinginan-keinginan kita yang kita merasa bahwa itu menjadi bagian prioritas penting dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, ketika kita mau mengikut Yesus, maka kita memikul salib. Apa salib itu? Yaitu kita harus memiliki iman percaya yang total kepada Tuhan. Tidak lagi memikirkan dunia ini, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dilanjutkan dengan ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Luar biasa sekali firman ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana dalam hidup kita bahwa nyawa adalah yang paling berharga. Tapi itu Yesus nyatakan, siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya pada saat itu juga. Dalam arti pemahaman kami bahwa ketika kita kehilangan nyawa, bukan berarti menunggu kita mati dulu baru kita hilang nyawa. Tapi ketika fokus kita, prioritas kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri, disitulah nyawa kita sebenarnya telah hilang. Di situ sebenarnya hidup kita menjadi tidak berarti lagi. Kita hanya seperti hidup manusia yang hidup hanya dengan daging, tapi tidak lagi dengan spirit atau roh dari Tuhan. Nah, tapi kita dikuatkan dengan lanjutan firman-Nya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Luar biasa. Ketika kita mempertahankan Injil, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan menyelamatkan kita pada saat itu juga. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kami yakin dan percaya kita mampu menjalankannya ketika kita memiliki iman yang total kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu membawa salib itu. Bahkan salib itu sebenarnya tidak kita pikul sendirian, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita lebih dahulu dari salib itu. Dia telah memikul itu. Maka saat ini sebagai orang yang telah diselamatkan,
kita menjalani kehidupan kita dengan memikul salib itu, dengan membawa kuk yang Tuhan berikan itu, yang ringan dan enak itu. Itu yang dikatakan dalam Injil Matius. Maka untuk memulai hari ini, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita arahkan pandangan kita. Fokus kita bukan lagi pada dunia ini, fokus kita bukan lagi hanya pada keinginan duniawi kita, tapi fokus kita adalah kepada ketaatan kepada Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yakin bahwa Ia akan menyelamatkan kita kalau kita memikul salib dalam menjalani kehidupan kita, menjaga iman kita, menjaga karakter kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang menguatkan kita. Maka yakin dan percaya ketika situasi sulit sekalipun yang harus kita hadapi, percaya Tuhan ada bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia menolong kita dan membantu kita dalam setiap pergumulan yang kita jalani. Maka semangat untuk kita semuanya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dan mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus dan ikutlah Yesus, pikullah salibnya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk memikul salib, mengikut Yesus adalah keputusan kami. Kami tidak lagi membiarkan diri kami untuk dikuasai oleh daging, untuk dikuasai oleh dosa. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami masih membiarkan diri kami untuk dipenuhi dengan ambisi egoisme. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Dan kami mau mengikut Yesus dengan memikul salib. Dan kami Tuhan juga mau berkorban. Kami juga Tuhan tidak hanya lagi memikirkan nyawa kami, tapi kami kan percaya bahwa ketika kami mempertahankan iman dan Injil, maka Engkau menyelamatkan kami. Maka Tuhan tolong kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudari kami yang ada di Runggun Banjarmasin dan juga di PTP Tuhan, Pos PI PTP, untuk pendeta, untuk detaser, pertua diaken, untuk pengurus PJJ kategorial, semuanya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, semangat, hikmat yang datangnya dari Engkau, untuk mereka boleh tetap semangat dalam menjalani, melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati keluarga mereka pribadi lepas pribadi, berkati pekerjaan mereka, Engkau yang mempersatukan hati seluruh jemaat Tuhan di Runggun Banjarmasin dan juga PTP, supaya mereka juga Tuhan menjadi pengikut Kristus yang setia, memikul salibnya dalam kehidupannya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program kegiatan yang dilakukan dalam Runggun Banjarmasin dan juga PTP. Tuhan berkati sehingga lewat program kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, itu semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, nama Tuhan semakin dimasyurkan dimanapun jemaat Tuhan berada. Maka Tuhan tolong kami, lindungi dan berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan bersama kami, menolong kami, menemani kami sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.